Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami podcast FIAI UII. Dengan saya Edo Segara Gustanto sebagai host dan pembicara Dr. Kandidat Januariansah Arfaizar. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu Islam dan multikulturalitas di Indonesia, dan akan mengambil satu sub di dalam buku yang ditulis oleh Mas Rian. Mungkin sebelum pertanyaan-pertanyaan ada hal yang mau disampaikan dari isi buku ini. Baik, terima kasih Mas Edo atas kesempatannya. Jadi begini Mas Edo, buku Islam dan multikulturalitas di Indonesia itu kita tulis beberapa waktu yang lalu, dan sebenarnya Mas Edo juga salah satu penulisnya di dalam buku itu. Jadi ada sekitar 15 orang penulis, kemudian ada 10 judul yang terdapat di dalam buku Islam dan multikulturalitas di Indonesia tersebut. Nah, kebetulan Mas Edo juga dan saya ini sebagai editornya ini. Jadi kalau saya pribadi di dalam buku tersebut mengangkat tema keberagaman budaya dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Jadi memang 10 tulisan tersebut yang ada di dalam buku tersebut ya tentu menyinggung tema Islam dan multikulturalitas di Indonesia. Ada yang berbicara tentang politik, ada yang berbicara tentang terkait pendidikan di pesantren, kemudian perspektif psikologi juga ada di dalam buku tersebut. Jadi beragam, betul-betul beragam, sesuai dengan judul bukunya. Jadi tema-tema yang dibahas pun itu cukup beragam. Nah, kalau kembali kepada judul yang saya tulis terkait dengan keberagaman budaya dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Nah, keberagaman budaya itu merupakan salah satu aset penting ini Mas Edo. Jadi aset yang berharga yang dimiliki oleh komunitas lokal. Dalam tulisan ini, dalam buku ini, kami atau saya mencoba menggali dampak keberagaman budaya ini terhadap ekonomi lokal dan bagaimana integrasi budaya tersebut yang kuat dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Oke. Tapi sebelum ke situ Mas Rian, jadi mungkin saya ingin bertanya kenapa tema ini yang diangkat gitu. Islam dan multikulturalitas ini, buku ini ditulis itu karena mungkin kan berangkat dari masalah atau ada fenomena tertentu begitu. Jadi sebenarnya fenomena yang terjadi di Indonesia ini kan sangat luas sekali terkait dengan multikulturalitas. Nah, di antaranya tadi yang sempat saya sampaikan ke Mas Edo tadi terkait dengan di Indonesia ini kan ragam budayanya itu cukup luas sekali. Termasuk ekonomi lokal yang berkembang di Indonesia ini pun cukup banyak sekali. Nah, kalau di dalam tulisan yang saya angkat ini memberikan dua contoh paling tidak yang ada di Indonesia. Yang pertama yang ada di Yogyakarta, karena ini kenapa yang ada di Yogyakarta, karena sekarang saya tinggalnya di Yogyakarta. Kemudian contoh yang kedua itu yang saya angkat yang ada di Palembang. Kenapa saya angkat yang Palembang? Karena saya orang asalnya Palembang, begitu Mas Edo. Nah, yang di Jogja ini yang kita angkat itu terkait dengan perkembangan ekonomi lokal yang ada di sekitar Masjid Mataram Kota Gede, kemudian yang ada di Taman Sari Kota Jogja, sama di Keraton Yogyakarta. Sementara di Palembang itu ada Benteng Kuto Besa, Mas Edo. Benteng Kuto Besa itu kalau di Jogja itu ada benteng apa yang di dekat Malioboro itu Mas Edo? Benteng Vanderburg. Itu. Kemudian yang kedua itu ada Pulau Kemaro yang saya angkat di dalam tulisan ini, begitu Mas. Di Palembang saya tahunya cuma asrama haji Palembang. Asrama haji, pernah ke asrama haji Palembang Mas Edo? Ya, ada acara di sana. Baik, saya kira menarik ya kaitannya budaya dengan efeknya terhadap ekonomi. Tapi sebelum jauh ke sana, mungkin saya ingin menanyakan ke Mas Rian, mengapa keberagaman budaya itu dianggap sebagai suatu aset yang berharga gitu ya? Jadi keberagaman budaya itu dianggap sebagai aset berharga itu karena setiap komunitas itu memiliki warisan budayanya masing-masing. Yang kemudian itu merupakan keunikannya sendiri. Kemudian seperti adanya tradisi, seni musik,
kemudian juga kuliner. Nah, ini warisan budaya yang sangat baik sekali, dan kemudian ini ada integrasi elemen-elemen budaya ini yang dalam setiap kegiatan ekonomi dapat memberikan dampak positif. Dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Kemudian ini tentu bisa memicu pertumbuhan sektor pariwisata dan menciptakan peluang bisnis bagi produsen lokal, begitu Mas. Ya, saya kira memang Jogja ini sudah mulai nampak gitu ya. Ya. Wisata-wisata lokalnya yang kaitannya dengan budaya. Karena Betul. Yogyakarta ini juga dikenal sebagai kota budaya begitu ya. Ya. Nah, Mas Rian, untuk pertanyaan selanjutnya, saya kira sebenarnya sejauh mana sih efek warisan-warisan budaya atau tempat-tempat budaya ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Yogyakarta, atau tadi di kota Palembang sendiri, karena contoh kasusnya kan di Jogja dan di Palembang. Jadi keberagaman budaya ini tentu dapat meningkatkan industri pariwisata. Kemudian dalam komunitas lokal dengan menciptakan pengalaman budaya yang otentik bagi wisatawan. Ya. Nah, kemudian seperti dilakukannya pertunjukan seni tradisional, festival budaya, kerajinan tangan yang khas yang diciptakan oleh daerah tertentu. Nah, kita kembali kepada Jogja. Di Jogja ini kan kita tahu tiap tahun ada event. Kalau dulu itu di alun-alun utara, Mas Edo, di altar, istilah orang di sini sebutnya itu, ada skaten kan. Nah, di dalam event tersebut tentu menampilkan banyak sekali ragam budaya yang khas Yogyakarta ditampilkan dalam pertunjukan tersebut. Kemudian juga setiap tahun kita bertemu dengan di Malioboro itu ada kampung pecinaan. Nah, di sana juga menampilkan budaya-budaya lokal yang ada, yang tentu itu membuat menarik sekali bagi orang yang berwisata, orang yang berkunjung ke sana. Baik itu menikmati penampilan seni dan budayanya, kemudian juga menikmati kulinernya yang khas yang ada di Yogyakarta, begitu Mas. Ya, kalau kaitannya tadi kan pertanyaan saya kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Jogja sendiri dengan tadi wisata-wisata budaya tadi, skatenan dan seterusnya, kira-kira ada signifikan nggak? Oh, tentu Mas Edo. Jadi ketika event tersebut dilaksanakan, dampak ekonomi lokalnya terhadap masyarakat sekitar itu sangat terlihat. Jadi orang-orang berkunjung ke sana tentu tidak hanya tadi kan seperti yang saya singgung, tidak hanya menikmati penampilannya saja, tapi juga mereka mengeluarkan uang untuk menikmati kuliner-kuliner yang telah dibuat oleh masyarakat sekitar tersebut. Nah, kuliner tersebut tentu memberikan dampak yang sangat positif bagi mereka yang menikmati, sehingga mereka memiliki ketertarikan untuk kembali menikmatinya, begitu Mas Edo. Ya, kalau kita melihat salah satu yang khas di Yogyakarta itu kan ada bakpia kan. Orang kalau sudah kembali ke Jogja, datang ke Jogja itu rasanya seperti ndak ke Jogja kalau ndak menikmati bakpia. Kira-kira begitu Mas Edo. Kemudian juga dengan kuliner yang khasnya gudeg di Yogyakarta. Nah, itu orang tentu akan kembali ke Jogja, kembali menikmati makanan-makanan tersebut. Jadi ada pameran budaya, ada warisan-warisan budaya tadi, kemudian menarik para wisatawan luar untuk datang, kemudian berbelanja, itu yang kemudian berefek kepada pertumbuhan ekonomi di Jogja. Ya. Kalau untuk datanya sendiri kira-kira ada nggak? Jadi sebelum kita jauh ke sana Mas Edo, kalau itu kan kaitannya dengan kuliner dan penampilan budaya. Kalau kita tarik dalam budaya yang religi ini ya. Jadi di Kota Gede itu ada Makam Mataram. Nah, Makam Mataram itu juga menjadi salah satu objek wisatawan untuk berkunjung ke sana Mas Edo. Nah, kemudian banyak sekali pertumbuhan ekonomi yang tercipta karena terintegrasinya tadi Mas Edo. Jadi ada penampilan budaya, efek ke ekonominya kelihatan. Adanya
makam atau masjid yang dijadikan tempat wisata, dampak terhadap ekonominya pun kelihatan. Nah, kalau kaitannya dengan pertumbuhan terhadap ekonomi lokal tersebut, di setiap tahunnya di Yogyakarta itu terjadi ada pertumbuhan. Jadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi peran utama pemasaran produk budaya lokal. Jadi kira-kira apa yang komponen penting dalam memasarkan warisan budaya atau pariwisata budaya ini untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Oke. Jadi pemasaran produk budaya lokal itu bukan hanya tentang menjual barang atau jasa saja, Mas Edo. Tetapi itu juga termasuk dalam menjual cerita. Kemudian juga tradisi, kemudian identitas lokal. Nah, ketika produk budaya lokal ini dipromosikan dengan baik, tentu ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut, seperti tadi yang kita singgung di Palembang sama di Yogyakarta. Karena wisatawan itu akan datang untuk merasakan pengalaman budaya yang khas yang ada di Yogyakarta, di Palembang maupun di kota-kota yang lain yang ada di Indonesia. Nah, sehingga ini tentu dapat menciptakan permintaan untuk produk lokal. Artinya ketika mereka sudah merasakan tadi kenikmatan khas lokal dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia, nah mereka akan kembali, istilah dalam orang berjualan itu ada repeat ordernya, ada pembelian kembali, pembelian ulang. Dan ini tentu dapat meningkatkan pendapatan bagi para produsen lokal yang ada di sekitar tempat tersebut. Kalau ini Mas Rian, kalau untuk jumlah pengunjung ya atau yang datang ke acara-acara pameran budaya tersebut, itu komposisinya, atau kalau kita ngomongin dalam bahasa ekonomi kan konsumennya itu kebanyakan orang lokal atau justru pendatang dari luar. Oke. Ya. Jadi kalau kita melihat dari data kunjungannya ke tempat-tempat tersebut, sebenarnya lebih banyak orang dari luar. Jadi kalau kita melihat pada Masjid Mataram itu orang-orang dari luar yang berkunjung, yang mereka memiliki ketertarikan atau mereka memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi sehingga mereka berkunjung ke sana. Bahkan mohon maaf, seperti di Palembang itu ada Pulau Komaro. Pulau Komaro itu kita harus datang ke sana itu naik perahu atau naik ketek kalau istilah di Palembang itu menuju ke Pulau Komaro itu. Saya yang orang Palembang pun baru sekali ke sana, Mas itu. Nah, sementara orang-orang lain, orang luar dari Palembang itu berarti komposisinya banyak justru dari luar. Betul. Begitu ya. Betul. Jadi ya sama halnya seperti di Yogyakarta ini, orang yang berkunjung ketika ada event di kampung pecinaan seperti itu orang-orang yang dari luar, orang-orang yang melakukan wisata sekaligus mereka berkunjung ke sana. Ya, saya kira ini relevan dengan yang diprediksi oleh pemerintah juga. Betul. Ya, bahwa Lebaran besok ini kan Jogja diprediksi bakal kedatangan 2 juta ya. Betul. 2 juta sampai 4 juta mungkin. Ya. Dan ini kira-kira gimana kaitannya dengan tadi wisata-wisata budaya yang ada di Yogyakarta terutama ya. Oke, tentu kunjungan yang meningkat di Yogyakarta ini akan berdampak atau berefek terhadap ekonomi di sekitar. Ya. Jadi kalau tadi prediksinya ada 4 juta yang akan berkunjung atau yang akan masuk ke Yogyakarta itu, ya ini sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi kita sudah barang tentu bisa memastikan itu akan berdampak terhadap mereka yang memiliki usaha UMKM di sekitar tersebut. Dan di Yogyakarta pun itu hampir di setiap desa sekarang itu sudah dibuat model desa budaya atau desa wisata. Desa wisata ya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira dukungan dari pemerintah sendiri bagaimana, Mas Dian, untuk wisata budaya ini atau pameran budaya ini? Jadi
setiap pemerintah daerah itu tentu memiliki dukungan yang sangat positif terhadap pelaku budaya, pelaku UMKM atau ekonomi lokal tersebut. Nah, pemerintah itu tersebut juga sudah mempertahankan dan turut membantu dalam mempromosikan kekayaan budaya lokal melalui pariwisata budaya. Kemudian hal ini penting karena tidak hanya tentang melestarikan budaya saja kan, tetapi ini juga tentang menciptakan peluang ekonomi. Dan tadi tentu dari masing-masing bidang ini punya keterkaitan ya, punya koneksivitas yang sangat positif, saling ibaratnya saling menguntungkan Ya. begitu Mas. Kalau ini Mas Rian, kalau kita kaitkan dengan kan sekarang lagi tren juga potensi wisata halal gitu ya, atau wisata daerah halal begitu ya. Kira-kira gimana potensi untuk Jogja atau Palembang sendiri untuk ke arah sana gitu? Artinya bisa nggak ini budaya ini terintegrasi dengan Islam sendiri ya? Gitu. Kira-kira bagaimana? Jadi ketika kita tarik wisata halal dan kita integrasikan dengan keislaman, sudah barang tentu budaya-budaya yang ada di Indonesia ini tidak lepas daripada perkembangan Islam. Karena memang setiap budaya itu ada dampaknya terhadap agama kita. Baik itu yang muncul dari agama itu sendiri atau yang muncul dari budaya itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita tarik pariwisata budaya ini tentu dapat meningkatkan kembali tadi kan ke pertanyaan sebelumnya yang disampaikan oleh Mas Edo tadi terkait dengan pendapatan daerah. Nah, ini yang terpenting ini kan ini bisa mewujudkan pendapatan daerah melalui wisatawan yang ketika tempat wisata tersebut memiliki tiket masuk. Nah, ini bisa bisa kita lihat. Kemudian adanya makan di restoran lokal, kemudian membeli produk-produk souvenir, kemudian juga menginap di penginapan yang ada di sekitar tempat wisata tersebut. Nah, tentu ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru di sektor pariwisata dan industri kreatif. Ya, mungkin ini terakhir Mas Rian, pertanyaan pamungkas ya. Kira-kira kedepannya bagaimana ini potensi wisata budaya ini? Maksud saya apakah akan meningkat begitu ya ke depan, lebih ramai lagi ya, dan tentu ini harus dimaksimalkan juga oleh pemerintah daerah ya. Tadi kalau contohnya adalah Jogja atau Palembang, nah ini harus dikelola lagi dengan baik supaya berefek. Karena saya pernah juga melihat ada salah satu wisata di Yogyakarta itu yang ternyata hanya dikelola oleh orang lokal, pemuda, pemuda di situ, Karang Taruna, sehingga tidak berefek juga ke pemasukan ke pemerintah. Nah, ini bagaimana Mas Rian? Jadi memang pengelolaan pariwisata di sekitar tersebut memang bisa kita katakan dimulai dari masyarakat sekitar dulu. Nah, sebelum itu ditarik ke pemerintah daerah. Nah, ketika ekonomi lokal tersebut sudah tumbuh, ini tentu memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah. Dan kembali kita katakan integrasi budaya dalam bisnis lokal ini dapat memberikan implikasi positif tentu terhadap keberlanjutan dari praktek-praktek tradisional, termasuk pertumbuhan ekonomi. Dan dengan mempertahankan warisan budaya lokal ini tentu dalam konteks ekonomi yang modern ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kan sudah kita pastikan. Dan tentu pemerintah ketika masyarakat sekitarnya merasakan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak terhadap pemerintah daerah, yaitu pajak, Mas itu. Oke, baik. Mungkin gitu kira-kira. Sebelum kita tutup ada hal yang ingin disampaikan oleh Mas Rian? Baik, sebenarnya yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mensikapi dan menjaga budaya-budaya yang tumbuh.
Sehingga ketika kita sudah merasakan menikmati budaya yang ada, kita akan merasakan dampak baik itu secara ekonomi lokal maupun dampak terhadap budaya itu sendiri terhadap diri kita. Kira-kira begitu. Saya kira menarik ya ini untuk telusuri lebih jauh, bahkan mungkin diangkat jadi penelitian. Begitu. Betul sekali. Ya insya Allah tulisan yang ada di buku ini akan saya kembangkan kembali menjadi sebuah artikel nanti. Insya Allah Mas. Oke, terima kasih Mas Rian untuk pemaparannya hari ini. Baik, kita cukupkan untuk podcast FIAI pada hari ini. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.